Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk kami. Siap. Kebetulan kami lagi ada tugas dari kampus mata kuliah profesi kependidikan. Oke. Jadi pengen ngobrol santai aja tentang pengalaman Bapak mengajar seni di sekolah. Siap. Kalau boleh tahu, Bapak sekarang ngajar di sekolah mana dan sudah berapa lama? Saya ngajar di SMA 3 sekitar tahun 2017. Berarti berapa tahun tuh? Lumayan lama. Lumayan ya. Lumayan lah. Kalau boleh tahu status Bapak sekarang apa ya? PNS atau Status Iya. kepegawaian ya, P3K, ASN P3K, 2023 lalu. Belum lama. pernah ikut pelatihan atau workshop seni juga nggak, Pak? Kalau workshop pelatihan pernah pasti. Kalau berapa kalinya nggak tahu, banyak. Tapi enggak tiap bulan tuh rutin, tapi ada lah gitu. Kayak workshop yang terakhir kemarin tuh kan, ya workshop ini seni musik tuh yang SMA 2 tuh kan. Oh, iya. Nah, itu juga ada ikut, tapi enggak sampai habis ngikutinnya. Kita langsung ke pertanyaan aja ya, Pak. Boleh. Kalau menyusun rencana ngajar seni di kelas, biasanya gimana sih, Pak? Terus rencana pembelajaran ya. Iya. Biasanya itu kami di awal tahun ajaran, misal tahun ini tahun ajaran 2025-2026, kami itu di sekolah tuh ada mengadakan namanya IHT, in-house training, untuk seluruh guru. Nah nanti biasa 2 hari itu minimal. Dalam 1 hari itu teori untuk membuat rencana pembelajarannya, hari berikutnya itu implementasi membuatnya itu membuat rencana pembelajarannya per kelompok biasa, per sub mata pelajaran. Misal seni gabung seni, bahasa Indonesia dan semuanya gitu. Nanti disusun tuh dan tugas itu dikumpulkan. Nah, rencananya dalam 1 tahun dibuat. Dalam 1 tahun dibuat untuk 2025-2026. Nah, gitu. Nanti situ terus berikutnya untuk tahun ajaran baru ada in-house training lagi. Menyesuaikan lah jam pelajaran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk jalannya kurikulum seni di sekolah biasanya seperti apa, Pak? Seperti biasa ya gitu kan. Nggak agak macam mana ya. Kalau 2013 dengan kurikulum Merdeka sekarang ya ada perbedaan yang signifikan. 2013 lalu tuh seni budaya kan masih gabung. Saya juga masih ngajar seni rupa dan seni musik. Sebelumnya saya bisa dikatakan misalnya spesial gitu ya, spesialnya di seni musik gitu kan, di kurikulum 13. Sekarang mereka khusus nih kelas 10 tuh khusus seni musik saja, jadi kurikulumnya tergantung kompetisi intinya seperti apa, udah ada nanti itu dari pusat tuh, dari Kemendikbud menentukan seperti apa, nanti kita jabarkan dari protanya, program tahunan, program semester, prosem, terus ada RPP-nya, rencana pembelajarannya. Nah, kita mau pakai project based learning atau problem based learning atau deep learning sekarang yang baru-baru nih. Jadi susun tuh nanti jadi pakai pelatihan tuh. Biasa mereka dipertunjukkan nggak, Pak? Dipertunjukkan Iya. hasil belajarnya ya. Iya. Nah, hasil belajarnya itu pasti dipertunjukkan. Kalau untuk seni musik biasa akhir semester 1 tuh pasti di Taman Budaya pentasnya, namanya Pekan Seni Semanta kalau di SMA 3 ya. Nah, itu hasil belajarnya dipertunjukkan dan ditonton oleh orang ramai. Luar biasa. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bapak mengajar di kelas berapa aja sih, Pak? Saya kelas 10 aja. Kelas 10. Satu jenjang. Oh, oke. 10 kelas. 10 kelas. 10 kelas. Pertanyaan selanjutnya, kalau ngajarin musik biasanya disesuaikan sama kemampuan anak-anak atau bagaimana, Pak? Ya, tentu disesuaikan. Misal kalau di materi pembelajaran yang pertama itu kan saya ensemble musik sekolah ya.
Nah, ditentukan tuh anaknya tuh minimal kan ada alat musik ritmis sama melodis, ya kan. Bisa ritmisnya mau pakai gajon ke gitar juga silakan aja. Kalau melodisnya minimal pianika. Nah, dari situ tuh yang bisa main gitar ya berarti main gitar disesuaikan. Menyesuaikan. Nah, yang tidak bisa main alat musik sama sekali minimal bisa main chord di pianika. Nggak harus seperti kawan-kawan yang main melodi cepat atau lambat gitu, main chord juga bisa disesuaikan lah dengan kemampuannya. Tapi dalam pembelajaran tuh kan dalam pertemuan itu ensemble musik sekolah tuh 3 bulan itu saya yakin sampai sekarang dari awal Juli kemarin sampai sekarang mereka udah bisa dari nol tuh. Nah, karena proses tadi. Iya, keren. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana gimana caranya biar anak-anak bisa mengembangkan bakat seni mereka? Bagaimana cara mengembangkan bakat anak mereka? Iya. Tentunya ikut ekskul kan. Ikut ekskul ekstrakurikuler seni musik khususnya ya. Iya. Nah, di situ saya juga berperan sebagai pelatih situ. Nah, kayak kegelisahan pertanyaan-pertanyaan mereka yang secara mendalam tentang seni musik khususnya. Nah, itu bisa ditanyakan langsung dipelajari lebih dalam lagi di ekskul tadi tuh. Iya. Misalnya kita kan sebagai guru seni musik ya, paling kalau ngajar teori itu hanya pentatonis, diatonis itu kan. Tapi kalau di ekskul tuh kita bagaimana caranya menyusun tangan nada kromatik, kita ajarkan chordnya itu bukan hanya chord mayor dan minor saja, bisa jadi chord mayor 7 juga kita ajarkan, chord minor 7 gitu. Nah, di mini, segmented dan lain-lain. Pengembangannya itu ada di ekskul. Dan nah di tempat-tempat ekskul itulah biasanya anak-anak yang minat dan bakatnya dan berkumpul semuanya di situ dari di ekskul. Terus kita cari lombanya apa. Misal ada lomba akustika, ada lomba festival band ke. Nah, disitulah bakat mereka tuh disalurkan dari lomba itu. Misalnya kayak ada lomba kemarin ada sponsor Good Day datang gitu kan. Ada Good Day mencari bakat gitu ya. Nah, mereka latihan tuh. Anak-anak ekskul itu bukan anak yang di kelas tadi tuh yang kita ajar kan. Anak-anak ekskul yang kita pilih karena mereka udah bisa kan. Nah, jadi implementasinya ke situ lomba ke pentas tuh, nampil di depan teman-temannya gitu sih caranya loh bakatnya. Iya. Oke, next. Kalau mengajar teori sama praktek biasanya pakai metode apa aja sih, Pak? Kalau mengajar teori tentu pasti banyak itu ya metode ceramah misalnya. Ceramah terus campur demonstrasi. Kalau praktek lebih kepada inquiry. Nah, inquiry itu istilahnya kita ngasih materi do re mi fa sol la si do kan. Nah, dari melodi itu siswa tuh nanti dapat menemukan misalnya do re mi fa sol la gitu kan, ada ditambah ke atau dicepatkan ke ketukannya. Nah, siswa tuh menemukan tuh barnya. Contohnya kalau guru ngajarkan A misalnya, siswa tuh bisa menemukan A.1, A.2, A.3. Nah, dia tuh menemukan yang berbeda daripada apa yang diajarkan sama guru. Itu ceramah, demonstrasi, imitasi juga bisa, terus inquiry tadi untuk praktek. Bisa ada teori dan praktek gitu. Oke. Kemudian dalam penilaian lebih sering praktek atau tes tulis atau mungkin tugas harian, Pak? Kalau penilaian ya lebih pada praktek dong. Praktek. Ya, karena dalam 1 bulan tuh 4 minggu ya satu pertemuan itu untuk teori aja, sisanya praktek. Nah, di praktek tuh di sela-sela tuh nanti saya acak tuh, misalnya katakanlah Abdul maju, secara tiba-tiba tuh udah ada rencanakan, nah minggu depan kita ambil nilai ya, enggak. Saya secara tiba-tiba aja, minggu ini siapa yang maju, minggu ini siapa yang terserah kita. Karena dari situ kita tahu tuh mereka tuh belajar enggak. Iya. Ya kan, mereka mengulang apa yang kita ajari enggak. Nah, tanpa harus karena basicnya seni ya memang praktek kan. Iya. Maksudnya ya lebih enak praktek gitu daripada teori nilainya. Itu sih kalau
cara penilaian. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Anak-anak suka dikasih kesempatan tampil juga nggak sebagai bagian dari nilai, Pak? Tampil ya. Iya. Semuanya tampil tuh, semuanya harus wajib merasakan jadi artis nanti. Iya. Tapi bukan tampil di kelas ya, Iya. tampil di ya gedung pertunjukan lah. Satu di antaranya ya kami pilih itu di Taman Budaya itu. 1 tahun 2 kali. Setiap akhir semester 1 sama akhir semester 2. Nah, jadi semua tuh harus merasakan tampil. Harus merasakan jadi artis tadi. Walaupun ada yang bagian melodinya sedikit, ada yang melodinya banyak, itu kan. Jadi setiap ada porsinya masing-masing sesuai kemampuan mereka. Ya kan, kalau dipaksakan harus dengan porsi yang sama, satu kelompok satu kelas nih tidak bisa terlalu kompak ya kan, karena tidak ada yang saling bantu nanti antara kelompok. Ada yang cuma main marakas, ya padahal main marakas gampang kan. Ya, tapi itu penting gitu bagi anak-anak yang memang susah, melodi payah, nggak main gitar nggak bisa, orang tuanya nggak ada darah seninya gitu kan. Ya main marakas ya itu bisa udah. Karena materinya sesuai kan, ensemble musik sekolah gitu. Kemudian pertanyaan tentang profesionalitas. Sedang. Pertanyaannya, selain di sekolah, Bapak masih aktif ikut kegiatan seni juga nggak, Pak? Masih. Nah, misal Sabtu atau Minggu lah gitu ya. Kalau ada job ya paling, misal kalau kayak main tanjidor, saya main trombon. Kalau di band misalnya saya main gitar gitu. Kalau aktivitas seni lainnya kayak selain seni musik nggak ada lah, kayak membuat patung gitu, nggak. Saya fokus di musik saja gitu. Paling kalau di sela-sela waktu kosong ya latihan gitu paling. Pernah ngajak siswa buat ikut lomba atau tampil di luar sekolah, Pak? Kalau gabung sama saya main juga itu belum pernah ya. Tapi kalau nyuruh siswa untuk tampil lomba gitu kan, pernah, itu malah sering gitu. Kayak ada lomba gitu, mereka suruh tampil. Kemudian pertanyaan selanjutnya, biasanya bikin aransemen sendiri atau ambil dari referensi lain? Nah, kalau untuk aransemen tentu kita pakai metode ini kan, metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu paling mudah tuh. Kita lihat referensi lain kan dulu, referensi lain, terus kita buat versi kita sendiri. Nah, semuanya pun metode-metode yang musisi-musisi lain tuh pasti gitu. Kiblat musiknya kemana, aransemen seperti apa, pasti mereka mendengar dulu kan, baru mereka melakukan bermain musik itu sendiri. Kalau cocok dan siswa bisa, mainkan. Kalau nggak bisa, cari alternatif lain. Nah, kalau bisa mereka bisa melodi yang udah tertera di situ, udah saya kasih di situ, mereka kurang mampu, kurangi. Tapi sebaliknya, kalau mereka mampu yang udah saya kasih lebih, timpa misal pecah suara atau dikasih ritmik yang berbeda. Nah gitu aransemennya. Pertanyaan selanjutnya, kalau menilai kemampuan anak biasanya dilihat dari apa saja sih, Pak? Penilaian kemampuan anak ya. Pertama dilihat dari cara dia memainkannya, attitude, adab ya kan. Tuh, kalau posisi, terus ketepatan nadanya, misal kalau di vokal gitu kan, kalau di main melodi sama ndak apa yang saya kasih melodinya, apa yang dimainkan sama ndak, terus apa yang udah saya suruh nih dia bisa ndak menemukan nada-nada yang lain gitu. Nah dari situ sih, kalau udah mereka bisa menemukan dari versi mereka sendiri, berarti tinggilah nilainya. Tapi kalau mereka belum bisa menemukan apa yang berbeda dari gurunya, ya tidak bisa tinggi yang seperti yang kawan sebelumnya begitu. Itu aja, Pak. Itu aja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada pengalaman tampil atau bikin karya di luar sekolah yang juga membantu dalam mengajar? Saya ya, Iya, untuk ya, bikin Pak. karya ada, tentu ada. Misalnya kayak ini musikalisasi puisi. Saya ada karya puisi kan. Iya.
saya membuat karya puisi, saya membuat aransemen dari puisi tersebut. Nah, dari situ komposisinya saya ajarkan siswa gimana cara membuat intro, gimana cara membuat interlude, gimana cara buat outro, nyusun-nyusun nada-nadanya itu seperti itu. Nah, dari anak murid kan udah tahu nih, oh Pak gurunya ada karya. Gimana cara membuat karya? Ada pertanyaan besar seperti itu kan, Iya. diajarkan caranya begini. Nah, pertama dibuat dulu liriknya, ya dibuat dulu. Kalau puisi ya dibuat dulu puisinya. Setelah itu baru susun nadanya seperti apa, chordnya juga. Terus alat musiknya mau dipakai apa-apa aja. Tentu ada alat musik pengiring, ada mau pakai melodi atau mau pakai kajon juga sebagai ritmis juga silakan aja. Nah, dari situ mereka berpikir, oh kalau cuman gitar gimana, kalau cuman pianika aja gimana. Nah, kayak gitu kan. Kalau cuman pianika melodi kan agak susah tuh. Nah, ke minimal pakai gitar. Biasa kalau yang bisa pakai keyboard, karena sekolah keluar di keyboard, keluarkan keyboard, diajarkan main keyboard gitu sih paling berkarya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, referensi materi ngajar biasanya nyari dari mana Pak? Referensi ada bukunya, bisa ada buku, ada LKS-nya juga. Terus zaman-zaman waktu kuliah juga ada masih buku teori musiknya. Jadi dasarnya dari situ. Kalau musik ini kan kita belajar tangan nada nih dari SD, SMP, SMA, bangku kuliah pun tetap sama materinya. Iya. Ya kan, jadi tidak ada yang berubah tuh, paling yang berubahnya gimana cara memperlakukan itu kan. Nah, itu aja sih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau sama siswa cara bangun komunikasi dan kerjasama biasanya gimana Bapak? Cara bangun komunikasi ya. Pertama kita observasi dulu nih, materi apa yang saya pengen ajarkan ya kan. Iya. Ajarkan, terus saya tampilkan ya. Dan mereka minat. Ada beberapa pilihan materi, kayak misalnya ensemble nih, lagu apa yang pengen saya ajarkan nih, entah lagu A, lagu B, lagu C, lagu D gitu kan. Oh ternyata sebagian besar mereka pengen lagu A. Nah karena pengen lagu A, dalam proses aransemen itu lebih mudah. Dan pasti mudah ngajarkannya karena mereka tahu lagu A misalkan. Iya. Ya dari situlah barulah gimana tadi yang saya sebutkan tadi, cara buat intro, macam cara buat interlude tadi, gimana cara buat outro, kita susun sama-sama tuh. Nah, terus saya catat ke papan tulis nada-nadanya apa, intronya apa, nanti mereka yang mainkan gitu terus nanti sampai mereka tanpa kita bimbing pun, Iya, mereka udah anggap tahu. kita jadi penonton, nah mereka udah tahu, oh berarti mereka nih udah siap tampil. Nah gitu. Selanjutnya, anak-anak sering dilibatkan nggak kalau ada lomba atau pentas gitu? Pentas di sekolah kali ya, atau pentas di mana? Eh, Mungkin kalau di sekolah mungkin kalau ada di luar juga. Oke, pertama dalam sekolah nih. Iya. Dalam sekolah nih kalau agenda-agenda besarnya kayak ulang HUT Semantan misalnya. Iya. Nah itu kan ada pengisi acara, tentulah pasti dilibatkan. Terus dalam acara MPLS misalnya pengenalan siswa baru kan. Nah itu juga pasti dilibatkan tuh dalam promosi ekskul. Nah itu anak-anak yang unggul lah gitu kan. Misalnya ada 10, nah, mungkin 10-10 kita tampilkan, tapi satu tim aja gitu. Kalau di luar, nah di luar tergantung eventnya lagi. Misal kayak event kayak ulang tahun SMA 5 kemarin, nah anak-anak kita SMA 3 jadi guest star di sana, diundang. Nah ini kan aja kayak lomba, kayak ngisi acara lomba tundang misalnya gitu, jadi bintang tamunya gitu. Ya bisa saja gitu, dilibatkan tergantung permintaan. Selanjutnya, dukungan dari guru lain atau kepala sekolah bagaimana Pak? Kalau dukungan dari guru lain ya, Iya. guru lain positif pasti, terutama di dispen kan, entah di fasilitas misalnya kayak ruang, Iya. ya kan pasti. Kalau kepala sekolah tinggal menyetujui apa yang pengen siswa sama gurunya itu. Kemudian kalau bikin acara pentas biasanya ngobrolnya sama pihak sekolah seperti apa sih Pak? Kalau mau berpentas ya, Iya.
Nah, kita pasti matangkan dulu nih konsepnya apa nih. Konsepnya biasanya pentas yang saya buat itu kan atas nama seni musik itu kan. Iya. Nah, pertama dari siswanya dulu nih kita buat panitia, matangkan konsepnya, bukan bukan proposal minta uangnya gitu ya, tapi lebih kepada kita ngasih tahu, ini loh Pak, kita ngadakan acara, nanti siswa itu tampil pada jam sekian, nanti selesainya jam sekian gitu. Dan sampai saat ini pun aman-aman aja, nggak pernah ada larangan-larang. Paling pesan-pesan itu jangan sampai balik malam apa segala macam, itu aja. Untuk dananya, nah dananya kita sama-sama itu tuh, sama kolektifan semua kelas, kan 10 kelas. Nah 10 itu kolektifan tuh untuk cari proposal. Mereka juga ini buat dana usahanya sendiri, kayak jual makanan apa segala macam. Nah sekolah tuh tahu tuh kayak gitu aktivitas mereka tuh tanpa meminta lagi dana sekolah. Karena kayak pentas-pentas untuk mata pelajaran tuh kan dana sekolah tuh nggak bisa ya. Nah itu memang kolektifan dari siswa itu sendiri tuh. Jadi untuk perizinan sih aman-aman aja. Kalau Sejauh dari ini aman ya, Pak? aman-aman. Gitu. Selanjutnya, hubungan sama orang tua murid gimana Pak? Apalagi kan kalau anak harus latihan di luar jam sekolah gitu. Oh itu ada izinnya dulu, Oh, ada pemberitahuan sebelum itu Apakah terjadi, ada dari ada pakai pengumuman. surat? Atau Ya biasanya nggak perlu pakai surat sih, karena acara mata pelajaran itu langsung diumumkan saja, diumumkan pakai ya bahasa kita lah kan, assalamualaikum selamat pagi, ada pemberitahuan acara pada jam segini gitu kan. Kalau misalnya ada latihan di luar, nah tiap kelas tuh kan ada wali kelasnya. Nah mereka izin tuh ke wali kelas, nanti wali kelas baru lapor tuh ke gurunya kalau misalnya ada latihan malam. Jadi ketika ada pertanyaan dari orang tua ke gurunya langsung, saya langsung tanyakan dulu ke wali kelasnya, betul nggak, udah izin belum. Nah gitu, yang penting udah dinotis dulu ke anak-anaknya bahwa kalau mau ada pelajaran di luar izin dulu. Nah setelah izin dah berarti aman dah tuh gitu. Sejauh ini aman-aman aja gitu. Nah, oke. Kemudian pertanyaan tentang kepribadian. Yes, tentang kepribadian. Ya. Menurut Bapak nilai apa sih yang penting ditanamkan ke anak-anak lewat seni? Oke, pertama kalau dari sini tuh attitude ya, attitude atau adab tuh paling penting tuh. Baru setelah itu ilmu. Nah, itu saya ajarkan ke anak-anak. Gitu. Jadi kalau untuk kepribadian pasti mereka tanggung jawab, disiplin, ya kan. Apa yang saya ajarkan pada mereka, nah, mereka tuh bisa mempertanggungjawabkan itu. Dari segi musik misalnya, nah, saya ajarkan A, di anak-anak harus bisa A. Gitu. Kalau bisa lebih, gitu. Meski menemukan yang lebih gitu. Nah, Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara tetap profesional dan jadi contoh buat siswa? oke, jaga image ya. Iya. Pasti jaga image gitu. Terus kita memang capek nih, tapi di kelas tuh kalau kalian nanti jadi guru tuh nggak boleh sedikit pun kalian tuh kelihatan nggak mood gitu, atau janganlah sampai jadi guru-guru mut-mutan gitu misalnya kan. Pokoknya kalian tuh harus tetap senang apapun yang terjadi di belakang sana. Pokoknya tetap senang, kasih kesan kalian tuh siap untuk mengajar ya. Karena kalau udah dapat kesan jelek dari siswa, seterusnya tuh mereka ingat tuh jeleknya. Nah kalau misalnya kalau bisa bagus, nah mereka kenang terus tuh bagusnya gitu. Dan kalau udah kita bangun situasi enak tuh, udah belajar ngajarnya enak pasti. Itu sih cara bangun profesionalnya. Jaga image, Jaga image. jaga mood. Pertanyaan selanjutnya, kalau bagi waktu antara ngajar di sekolah dan kegiatan seni di luar bagaimana Pak? Kalau bagi waktu aman sih, teratur waktunya, karena ngajar pun pagi sampai sore kan, atau pagi sampai siang tergantung jadwal lagi. Ya kalau kegiatan yang lain ya Sabtu Minggu kebanyakan, Sabtu atau Minggu atau Jumat siang. Nah kalaupun ada kegiatan di luar yang di hari jam kerja, nggak bisa pakai surat izin
dari instansi apa gitu, kasih surat izin. Kalau bagi waktunya kayak latihan nih, misalnya saya nampilnya hari Sabtu kan, gimana caranya bisa siap di hari Sabtu tuh? Tentulah misalnya balik kerja ke sorenya, malamnya nih latihan biar bisa nanti nampil. Nggak mungkin kan nampilnya hari Sabtu malam, latihannya Sabtu pagi, Sabtu siang gitu ya, nggak prepare. Nah itu nggak bagus ya. Aman aja ya kalau masalah waktu. Aman kalau waktu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kasih masukan atau kritik ke siswa, biasanya gimana biar mereka semangat? Ya kalau ngasih masukan gitu ya, kritik Biar sih siswa- enggak, misalnya kayak ya kita pasti masuk motivasi bagaimana kita belajar dulu kan, kita bagaimana belajar dulu, terus kita tahu nih kalau misalnya kalau kalian nih apapun bidangnya kalian minati, kuasai satu bidang tuh pasti nanti kalian akan sukses misalnya gitu. Atau dan belajar itu memang penting gitu kan, walaupun tidak di dalam sekolah maupun di luar sekolah itu penting semua belajar, dengan siapapun kalian bisa belajar gitu. Ya pasti kalau untuk kritik nggak pernah sih kritiknya, paling ngasih motivasi sih paling ke siswa. Kalau kritik itu lebih kepada kalau mereka lagi mempresentasikan sesuatu atau menampilkan sesuatu baru saya kritik bisa ya, seperti itu kalau di dampak karyaan ya. Tapi kalau dalam attitude dan adab sih aman-aman aja sih kalau sampai sejauh saya ngajar saat ini gitu, paling kasih motivasi ya gitu. Dan selanjutnya, kalau ada siswa yang berbakat banget Berbakat atau banget. sebaliknya yang belum menonjol, biasanya disikapi seperti apa, Pak? Kalau yang berbakat banget gitu ya, Iya. kalau berbakat banget tuh tentu nak kamu ini bisa ini ya, udah masuk, bisa ditanya udah masuk ekskul musik belum, pasti ditanya gitu kan. Belum pak, bagus kamu masuk ya ekskul musik nih gitu. Terus misal kalau ada lomba nih, lomba misalnya di vokal ya, nyanyi bagus kan, nah kamu udah ekskul musik belum. Jadi saya sebagai guru gitu pasti merekomendasikan dia walaupun dia nggak masuk ekskul musik misalnya, kamu ikut ini ya gitu. Jadi kita tahu dulu gimana bakatnya gitu, cara menyikapinya kan. Kita tetap spesialkan gitu dalam tanda kutip ya, spesial kan kalau di lomba-lomba musik tuh tentu dia yang dipilih gitu. Terus dan dia mau, bisa jadi itu. Dan sebaliknya kalau yang nggak berbakat banget di dalam kelas tuh ya itu tadi, main pianika tak bisa, main gitar tak bisa, gak kasih alat musik yang bisa disesuaikan pembelajaran dianya gitu. Kita tidak boleh paksakan, dia harus bisa apa yang kita kasih. Nah itu kita sesuaikan dia sampai dia bisa. Masalah bakat tak bakat bisa diasah menurut saya gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau lagi banyak tekanan, misalnya urusan administrasi plus persiapan pentas, biasanya gimana cara mengatasinya? Administrasi misalnya kayak buat perangkat gitu ya, dalam buat perangkat, buat pentas gitu ya. Nah inilah gunanya tadi pentas itu kan ada panitianya tadi. Panitia itu kan siswa-siswa tuh. Nah jadi kita bukan sebagai yang seksi yang capek benar tuh, yang menyiapkan apa segala macamnya. Kita sebagai koordinator saja. Nanti ada ketua panitianya, kita berhubungan dengan satu orang itu aja, ketua panitianya kita tanya dia. Terus administrasi itu tuh kita tanggung jawab nih kan, karena ini wajib nih kita selesaikan nih perangkat ini nih. Ini bisa kita kerjakan di sela-sela waktu, enggak disuruh satu hari gak selesai, enggak, boleh dicicil. Nah ini tergantung lagi nih kita sebagai guru nih pandai nak nyicil, pandai bagi waktu, enggak boleh malas. Nah gitu, kalau ada waktu malam buat, kalau pentas, surat pentas kan di sekolah, kita bisa berhubungan dengan siswa tuh kan dengan komunikasi dengan siswa tuh di jam sekolah. Kalau kita buat perangkat ya jam malam. Nah, begitu. Harus yang mana nih diprioritaskan dulu. Kalau secara bersamaan ya, selesainya secara bersamaan. Pentas tanggal 31,
administrasi selesai harus tanggal 31 juga. Nah itu pandai-pandai lah bagi waktu, berangkatnya malam. Kalau yang komunikasi dengan siswa tuh pas jam kerja aja gitu. Mungkin itu aja sih pertanyaannya Pak. Oh baiklah. Terima kasih banyak ya Pak sudah mau meluangkan Siap. waktu dan berbagi cerita. Alright, sama-sama. Semoga Bapak sukses selalu dan Amin. semangat terus dalam berkarya. Amin. Siap. Terbang.